Loving the Wounded Soul karya Regis Mahdi dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 12. Judul Struktur Otak. Ketika hipokampus dan amigdala menyusut. Sistem limbik adalah kumpulan dari beberapa bagian otak yang secara khusus berperan dalam fungsi emosi, memori, dan rangsangan pada manusia. Amigdala dan hipokampus terletak di lobus temporal atau sisi otak. Aktivitas dan volume kedua bagian otak ini dikatakan memainkan peran paling penting atas berkembangnya episode depresi pada seseorang. Orang-orang dengan depresi memiliki ukuran volume otak yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengalami depresi. Perbedaan ini terdapat pada area hipokampus dan amigdala yang merupakan bagian dari sistem limbik. Hipokampus. Hipokampus berbentuk seperti kuda laut. Walaupun kecil, hipokampus berperan penting dalam pembentukan memori yang juga terkait dengan proses belajar dan emosi. Memori dan emosi sangat berkaitan, karena memori yang memiliki nuansa emosi akan memudahkan manusia dalam mengingat kembali. Beberapa penelitian menemukan bahwa pasien dengan gangguan depresi mayor mengalami penurunan volume hipokampus sebesar 8-19%. Dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami penurunan hipokampus ini juga mengalami distorsi memori dan hanya bisa mengingat hal-hal yang bersifat emosional. Pada tahun 2013, terdapat penelitian yang menemukan keterkaitan antara depresi dan memori yang kabur atau buram. Orang-orang yang sedang mengalami depresi sering tidak bisa membedakan masa kini dan masa lalu. Seringkali, kepala mereka dibanjiri memori-memori masa lalu, walaupun mereka sedang melakukan aktivitas yang serius seperti belajar atau rapat di kantor. Ketika seseorang depresi, volume hipokampusnya berkurang, sehingga proses pembentukan memori di masa kini menjadi sulit. Dampaknya, orang tersebut menjadi sangat mudah terganggu dengan memori-memori masa lampau yang penuh dengan nuansa emosional. Kajian terbesar mengenai depresi dan struktur otak pernah dilakukan pada tahun 2016 dengan jumlah sampel hampir 9.000 orang. Kajian tersebut menganalisis dan mengevaluasi 15 penelitian yang mencakup 1.728 orang dengan depresi dan 7.199 orang yang tidak mengalami depresi. Studi tersebut menggunakan subjek dari Amerika, Australia, dan Eropa. Hasil gambar pindai aktivitas otak menemukan orang-orang yang mengalami depresi memang memiliki hipokampus yang lebih kecil daripada orang-orang yang tidak mengalami depresi. Kajian tersebut memperlihatkan hasil pindai otak yang paling konsisten di berbagai studi, yakni mengecilnya volume hipokampus. Bagian-bagian otak lain seperti amigdala, prefrontal cortex, dan habenula, meskipun memainkan peran dalam depresi, tidak menunjukkan hasil yang konsisten. Selain berkontribusi dalam perkembangan gangguan depresi mayor, volume hipokampus juga memainkan peran penting dalam berkembangnya gangguan mental lain seperti Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD, gangguan stres pasca trauma. Sekelompok tim meneliti 40 orang dewasa kembar yang kembarannya pergi ke Vietnam untuk menjadi tentara perang. Separuh dari mereka yang pergi ke Vietnam mengembangkan PTSD sewaktu pulang. Hipokampus orang-orang yang mengalami PTSD ini ditemukan lebih kecil daripada mereka yang tidak memiliki PTSD. Yang lebih mengejutkan lagi, hipokampus kembarannya yang tidak ikut berperang di Vietnam dan hanya tinggal di rumah, ternyata juga lebih kecil daripada kebanyakan orang. Penelitian terhadap anak kembar ini menunjukkan bahwa memang ada beberapa orang yang rentan terhadap PTSD dan gangguan mental lain daripada kebanyakan orang. Amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang berbentuk seperti kacang almond dan sangat berkaitan dengan deteksi bahaya, rasa takut,
dan ekspresi emosi negatif. Amigdala juga sangat berperan dalam respons fisiologis dan perilaku terhadap rasa sakit maupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Peneliti dengan studi pencitraan resonansi magnetif (MRI), perangkat untuk mengambil gambar aktivitas otak ketika melakukan suatu tindakan, menemukan bahwa terdapat penurunan volume amigdala pada orang-orang yang mengalami depresi. Meskipun hasil penelitian mengenai penurunan volume pada amigdala belum sekonsisten hasil penelitian pada hipokampus, amigdala telah menjadi suatu bagian otak yang paling banyak diteliti terkait pengaruhnya terhadap depresi. Amigdala memiliki kasus yang sedikit unik. Walaupun volumenya menyusut, aktivitas amigdala malah meningkat drastis. Amigdala adalah otak yang berperan dalam menerima sinyal bahaya. Maka seharusnya aktivitas amigdala berkurang ketika seseorang sedang beristirahat. Namun pada orang depresi, aktivitas amigdala menjadi sangat tinggi, bahkan ketika ia seharusnya beristirahat. Pada orang-orang yang tidak mengalami depresi, amigdala meningkat ketika mereka diperlihatkan gambar atau foto orang yang sedang sedih, atau ketika mereka diminta mengingat hal-hal yang menyedihkan yang pernah mereka alami. Dengan demikian, amigdala turut berperan dalam pembentukan memori yang penuh muatan emosi. Saat aktivitas amigdala meningkat, seseorang berarti secara aktif akan membentuk memori yang penuh nuansa emosional. Barangkali inilah penyebab seseorang yang depresi menjadi sangat emosional dan mudah sedih. Selain itu, amigdala juga bereaksi terhadap hal-hal yang sifatnya mengancam. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh Eisenberg menemukan bahwa aktivitas amigdala meningkat saat seseorang melihat kata-kata yang mengancam, seperti pembunuhan, penjagalan, pisau, pemerkosaan, mutilasi, atau menderita. Sedangkan ketika peneliti menampilkan kata-kata netral seperti mencuci, tombol, dan rak buku, tidak ada reaksi apapun pada amigdala. Habenula dan struktur otak lain. Masih banyak bagian otak lain yang berpengaruh terhadap depresi. Misalnya, habenula, yang terletak dekat dengan hipokampus. Habenula memiliki keterkaitan dengan keraguan dan pesimisme manusia. Habenula yang terlalu aktif akan mengirim sinyal mengenai rasa kecewa dan perasaan akan gagal kepada tubuh. Sebagai akibatnya, seseorang akan memersepsi dunia ini secara pesimis dan negatif. Peneliti dan penulis ilmiah di bidang biopsikologi mulai mengasumsikan adanya hubungan antara aktivitas habenula di otak dan depresi, terutama terkait ciri orang depresi yang selalu pesimis dan merasa tak punya harapan. Sama seperti penelitian struktur otak yang lain, penelitian mengenai habenula juga banyak diteliti pada hewan, seperti tikus. Penelitian mengenai habenula pada manusia masih sedikit, tetapi menunjukkan hasil yang sama, yakni adanya keterkaitan dengan pesimisme dan keraguan. Masih diperlukan penelitian yang lebih banyak lagi dengan metode-metode yang lebih ketat untuk memastikan apakah habenula benar-benar berkontribusi terhadap berkembangnya depresi. Selain habenula, prefrontal cortex juga disebut-sebut berpengaruh terhadap depresi. Prefrontal cortex adalah bagian terdepan dari lobus frontal (bagian depan otak) yang terkait dengan kemampuan intelektual seperti melakukan penalaran, menyelesaikan masalah, dan membuat rencana. Pada orang yang mengalami depresi, prefrontal cortex-nya mengalami penyusutan volume selayaknya amigdala dan hipokampus. Melihat fungsi prefrontal cortex, kita dapat memahami bahwa seseorang yang sedang mengalami depresi sangat mengalami kesulitan dalam membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan berpikir. Melalui bab ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang mengalami depresi dan gangguan mental lain memiliki lensa yang amat berbeda dalam melihat kehidupan. Gangguan pada habenula, amigdala, prefrontal cortex, dan hipokampus turut menjadi penyebabnya. Dengan terganggunya bagian otak, mereka menjadi sulit untuk berpikir jernih dalam menjalani kehidupan.
Mereka pun akhirnya hanya bisa melihat sisi buruk kehidupan dengan memandang segala hal sebagai ancaman atau kesalahan.